Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yattafakkarun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul adzim. Yang saya muliakan para alim ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini, kedua mempelai, pria dan wanita, dan keluarga besar dari keluarga kedua mempelai. Pada kesempatan ini yang mudah-mudahan kita doakan rumah tangga mereka sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan Allah berkahi rumah tangga mereka, Allah muliakan rumah tangganya, Allah angkat derajat rumah tangganya, bukan hanya bersama di dunia, tapi insya Allah rumah tangga mereka berdua dikumpulkan di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedua mempelai yang saya hormati, yang berbahagia, ada 4 sikap yang harus kalian hadirkan di dalam rumah tangga kalian agar rumah tangga kalian senantiasa ada dalam keberkahan dan kebahagiaan. Ini sekaligus nasihat bukan untuk kedua mempelai, tapi nasihat ini khususnya untuk saya dan umumnya untuk para hadirin yang sedang menjalani mahligai rumah tangga. Apa di antara 4 itu? Yang pertama yang harus hadirkan di dalam rumah tangga adalah salah satunya sikap ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu secara bahasa artinya at-tuhur, suci, bersih, bening. Secara istilah, ikhlas itu berarti menyandarkan setiap urusan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa pesan yang ingin saya sampaikan kepada kedua mempelai? Hendaklah rumah tangga kalian nanti diisi niat seutuhnya hanya untuk Allah, karena Allah. Jangan mencintai pasangan kita karena hartanya, karena harta ada habisnya. Jangan mencintai pasangan kita karena parasnya, karena paras ada expirednya, ada kendurnya, ada kempotnya, ada peotnya, ada berubahnya. Jangan mencintai pasangan karena keturunannya, karena seorang anak dengan orang tua pasti berbeda adanya. Hadirin, jangan mencintai karena fisiknya, karena fisik pasti ada lemahnya, mungkin ada sakit. Tapi cintai pasangan kita karena Allah, karena Allah, hadirin. Maka kunci utama di dalam rumah tangga itu untuk kedua mempelai, yaitu anggap rumah tangga itu sebagai ibadah. Maka pesan saya kepada kedua mempelai, titilah hari rumah tangga kalian dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah.
Kalau sedang punya masalah, angkat kedua telapak tangan, berdoa semua kepada Allah. Kalau ada masalah, bangun di sepertiga malam, dirikan salat tahajud, bermohon kepada Allah. Tidak ada masalah yang bisa diselesaikan kecuali dalam sujud kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka biasakan bangun di sepertiga malam, dirikan sholat tahajud untuk berjamaah, memohon kepada Allah agar rumah tangga kalian dihimpun dengan keberkahan dan kebaikan. Kita tidak pernah tahu sebelum kalian berumah tangga, boleh jadi ada kesalahan yang pernah kita lakukan, boleh jadi ada dosa yang pernah kita kerjakan. Dan dari hari ini izinkan Allah mengumpulkan kalian berdua dalam mahligai pernikahan. Pernikahan kita karena Allah, dijalani karena Allah, dan tujuannya harus karena Allah. Ikhlas karena Allah. Jangan terlalu berharap kepada manusia, karena berharap kepada manusia itu patah hati. Menjadi patah hati. Jika ingin bahagia, berharaplah sama Allah. Innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Wa ma umiru illa liya'budullah lahu mukhlisina lahuddin. Dan tidak ada satu perkara kecuali Allah akan terima amal perkara itu saat engkau ikhlas menjalaninya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sikap pertama, ikhlas menjadi rumah tangga. Kalian dipertemukan karena Allah, disatukan karena Allah, nanti melangkah bersama karena Allah juga, dan dipisahkan pun karena Allah. Apa tujuan kita? Bersama di dunia, bersama di surga. Ketika Anda tadi mengatakan saya terima nikahnya bulan fulan bin fulan dengan mas kawin sekian dengan sekian dibayar tunai, apa maknanya? Saya siap menerima apapun kebaikannya, saya terima keburukannya pun saya terima. Bahkan hari ini malaikat menjadi saksi, semesta menjadi saksi. Yang hadir di sini bukan hanya manusia, wahai kedua mempelai, tapi kalian yang hadir di sini juga ada malaikat, beribu malaikat. Mereka menghimpun kita, duduk di antara kita. Bahkan mohon maaf, ketika adik kedua mempelai mengatakan, yang putra saya mengatakan terima nikahnya, itu berjanji bukan hanya kepada pamannya, bukan kepada walinya, tapi pengantin laki-laki sedang berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, aku tidak akan menyakiti istri saya. Maka yang pertama, sikap yang harus dihadirkan adalah ikhlas. Ikhlas karena Allah. Yang kedua, sikap yang harus dihadirkan di dalam rumah tangga agar bahagia dan penuh keberkahan, sikapnya adalah sikap ridha. Sikap ridha. Apa itu ridha? Ridha itu artinya sikap menerima apa yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita ini. Kalau kita mencintai karena kelebihannya, itu biasa. Kalau kita mencintai pasangan karena sesuatu yang menarik dalam pandangan kita, itu biasa. Tapi bagaimana ke depan, kedua mempelai harus bisa menerima kekurangan yang ada di pasangan masing-masing. Mohon maaf, mungkin sebelum menikah kita taunya yang baik-baik saja, tapi nanti setelah rumah tangga, kedua mempelai akan tahu masing-masing apa kekurangan dari pasangan kita. Maka kuncinya adalah ridha.
ridha, kelebihan pasangan jadi pahala syukur, kekurangan pasangan jadi pahala sabar. Syukuri kelebihannya, tutup kekurangannya. Hari ini banyak, mohon maaf ya, pasangan rumah tangga yang suka menceritakan aib pasangan di sosial media. Jangan sampai pasanganmu itu adalah pakaianmu untuk dirimu. Jadi apa yang ada di pasanganmu adalah tentang dirimu. Maka jangan pernah menceritakan tentang aib pasanganmu kepada orang lain. Terimalah apa yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik, itulah namanya sikap ridho. Hadirin, kalau istrinya ingin ridho, kalau suaminya ingin ridho kepada istrinya, kehidupan kalian kuncinya adalah harus seimbang dengan semua ketentuan Allah. Boleh jadi setelah ini kita lihat, kok istri saya begini ya, kok suami saya begini ya, kok beda harapan yang diinginkan seperti sebelum menikah. Tapi tetap harus ridho dan terima. Terima. Ada dalam satu ayat dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah lebih tahu sedangkan kamu tidak mengetahui. Ingat, rizki itu bukan seberapa banyak, tapi rizki itu seberapa besar berkahnya. Kalau seberapa banyak, pasti tidak akan pernah puas sampai kapan. Tapi berkah yang dicari itulah yang memenangkan dalam kehidupan. Itulah yang menenangkan dalam kehidupan. Banyak para istri perempuan yang ditempatkan di api neraka karena apa? Karena kurang menerima apa yang suaminya berikan. Awal nikah pasti ujiannya banyak. Dikaliku rumah tangga 5 tahun pertama itu luar biasa. Mungkin suami dari pekerjaannya belum mapan, mungkin penghasilnya masih sedikit. Terima saja, pelan-pelan dampingi, karena cinta terbaik itu bukan dia yang siap menunggumu di puncak, tapi cinta terbaik yang siap menemanimu saat mendaki. Hebatnya laki-laki itu biasanya karena ada perempuan hebat di sampingnya. Ingat hadirin ya, hebatnya laki-laki itu karena ada perempuan hebat di sampingnya. Sang suami akan dibuat seperti apa, akan jadi seperti apa, tergantung bagaimana sang istri membersamai suami dari mulai saat ini. Dan ingat, suami, sebaik-baiknya seorang suami adalah yang paling baik kepada istrinya. Sebaik-baik orang suami adalah yang paling sayang kepada istrinya. Sebaik-baiknya seorang suami adalah suami yang bisa memuliakan istrinya. Maka nanti sang istri menjadi bidadari tergantung bagaimana perlakuan suaminya. Mulai hari ini belajar ridha. Yang ketiga, sikapnya adalah syukur. Sikap syukur. Yang pertama tadi ikhlas, yang kedua ridha, yang ketiga syukur. Apa kunci syukur itu? Sederhana. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Tidak disebut bersyukur kepada Allah sebelum dia bersyukur kepada manusia. Kedua mempelai harus berterima kasih kepada orang-orang yang selama ini mencintai kalian. Siapa di antaranya? Tentunya orang tua. Pesan saya, kalau
kedua mempelai ingin dimuliakan dalam hidup, maka muliakanlah orang tua. Kalau kedua mempelai ingin dibahagiakan di rumah tangganya, maka bahagiakanlah orang tuanya. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, murka bencinya Allah ada pada murka benci orang tua. Tidak akan pernah habis harta yang kita berikan kepada orang tua. Tidak akan pernah miskin seorang anak yang bisa memuliakan orang tua. Bahkan Allah akan angkat derajatnya, Allah angkat derajatnya, Allah angkat derajatnya. Tapi mohon maaf sebaliknya hadirin, jika kalian berdua tidak bisa memuliakan orang tua, maka boleh jadi akan banyak kekecewaan yang datang dalam kehidupan kalian berdua dalam rumah tangga. Maka setelah bertumah tangga bukan berarti kalian hidup berdua, bukan. Tapi justru setelah berumah tangga, kalian harus menghadirkan kebaikan-kebaikan kepada orang tua. Orang tuanya suami adalah orang tuanya istri, orang tuanya istri adalah orang tuanya suami. Kalau punya rizki, sisihkan untuk orang tua. Demi Allah, keberkahan rizki ada pada saat kita memberi kepada orang tua. Kalau nanti sudah tidak ada, kita akan mendapatkan penyesalan yang begitu luar biasa. Selagi ada, sayangi mereka. Kalau bisa membahagiakan, jangan pernah menyakitinya. Kalau belum bisa membahagiakan, jangan pernah menyakiti. Seorang anak, seorang pemuda yang masih punya orang tuanya, keduanya atau salah satunya, tapi mereka tidak bisa mendapatkan surga. Kenapa? Karena mereka belum sempat membahagiakan orang tua. Maka nanti kedua mempelai, sempatkanlah waktu untuk silaturahmi dengan keluarga, dengan orang tua. Hari ini udah nggak ada bahasa itu ibumu, ini ibuku, nggak ada kalimatnya. Kalimatnya diganti dengan ibu kita, dan nggak ada ini ayahku dan itu ayahmu. Kalimatnya diganti menjadi ayah kita. Karena pernikahan itu menyatukan dua aku menjadi satu kita, itulah pernikahan. Dan syukur yang terbaik saat kita berikan yang terbaik dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Ridhonya Allah itu dititipkan kepada manusia dalam 3 aspek hadirin. Yang pertama, ridhonya anak tergantung ridhonya orang tua. Yang kedua, ridhonya istri tergantung ridhonya suami. Dan yang ketiga, ridhonya murid tergantung ridho gurunya. Itu adalah kunci. Kalau ingin mendapatkan keridhaan dari Allah, ridhonya anak itu ridhonya orang tua, ridhonya istri itu ada ridhonya suami. Maka input kesyukuran kita dengan menghadirkan sikap terima kasih kepada orang-orang yang mencintai kita, wabil khusus kepada orang tua. Yang keempat, ini kunci di antara semua kunci, sikapnya sabar. Sikap sabar. Apa ciri orang yang sabar itu hadirin? Simple sebenarnya, jangan mudah marah atau jangan marah-marah, nanti cepat tua. Marah itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Belajarlah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pandai menahan amarah. Bagaimana kesabarannya?
Satu kali Aisyah diceritakan membuatkan minum, judulnya manis tapi yang datang asin. Judulnya apa? Manis yang datang asin. Biasanya kita kalau judulnya manis yang datangnya asin, kira-kira marah nggak? Mungkin marah. Tapi lihat sikap baginda Nabi ketika itu. Ketika datang minuman yang rasanya asin, oleh baginda Nabi dihabiskan itu semua minumannya. Lantas Aisyah kemudian agak sedikit aneh. Kenapa? Karena Nabi itu kalau minum selalu berbagi dengan istrinya. Tapi tumben hari itu dihabiskan semuanya. Sampai Aisyah nanya, "Ya Rasulullah, kan biasanya engkau nyisakan untuk aku minumannya, kenapa engkau habiskan ya Rasul?" Apa jawaban Nabi ketika itu? "Wahai Aisyah, wahai Umairah, sungguh nikmat yang engkau nikmatkan hari ini. Padahal apa rasanya? Asin. Tapi kata Nabi, sungguh nikmat yang kau buatkan pagi ini, hari ini, tapi rasanya asin. Dan aku habiskan semuanya. Kenapa? Karena aku tidak mau bibirmu yang cantik, yang indah itu mencicipi teh yang asin itu." Kalau kita kan menjadi marah pastinya, ditambah dengan marah-marah. Satu kali Nabi pulang kemalaman. Ketika sampai rumah, Nabi tidak mengetuk pintu kamar, khawatir istrinya udah tidur, takut ngeganggu. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi tidak mengetuk pintu kamar. Nabi memilih tidur di depan pintu kamar itu. Dan tanpa disadari, Aisyah pun di kamar nunggu Nabi pulang. Aisyah pun ternyata nunggu di balik pintu kamar. Dan ternyata malam itu Nabi tidurnya di depan pintu kamar, Aisyah tidur di balik pintu kamar. Tidak akan pernah selesai masalah dengan marah-marah. Maka apa kata Nabi nasihatnya? La taghdab walah kal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Berarti kalau yang suka marah, di mana tempatnya? Yang suka marah, di mana tempatnya? Hadirin, itu jawabannya. Wahai para suami, jangan suka marah-marah sama istri ya. Dan duhai para istri, ya, jangan sering marah-marah istri. Sabar, sabar. Apakah sabar ada batasnya? Tidak, sabar itu tidak ada batasnya, karena pahala sabar juga tidak ada batasnya. Tapi kan susah sabar terus, iya, karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya apa? Kipas angin. Kalau ringan pahalanya apa? Kulkas satu pintu. Bukan kesabaran jika masih mempunyai batas. Bukanlah keikhlasan jika masih merasakan sakit. Tidak ada kunci rumah tangga bahagia kecuali sabar, menerima apapun yang Allah berikan kepada kita. Salamun alaikum bima sabartum. Nanti di surga orang yang sabar akan disapa oleh malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Yang keempat,
adalah sabar. Demikian hadirin semuanya yang dirahmati Allah yang bisa saya sampaikan. Semoga hal ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi jamaah, bagi hadirin semuanya. Atas kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.